Bulan ini cepet banget ya teman-teman ya, tahun ini juga nggak berasa ya kan, berasa cepet banget dan nggak berasa udah bulan ke-8 aja, bulan Agustus. Ayo kita merdekakan diri kita ya, dari mana kita mulainya? The simple things is ya, hal yang paling simple aja ya kan, dari pikirannya kita dulu gitu kan, emosi, perasaan kita ditata dulu teman-teman ya, sedemikian rupa sehingga bisa merdeka gitu ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia channel di General Reading, Monthly Reading ya, per zodiak teman-teman. Dan kali ini ya kita bakalan intip sedikit saja ya, bulan Agustus ini ada apa sih ya kira-kira buat teman-teman Virgo. Oke ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I replay with a beautiful word for you. Alright ya teman-teman, kita bakalan baca nih general ya, overallnya seperti apa terlebih dahulu, nanti disusul dengan yang lainnya, ada keuangan, kesehatan, relationship, dan yang paling penting nantinya ya in the end ya. Oke, general overall ya untuk teman-teman Virgo di bulan Agustus ini ada apa sih ya, intip sedikit yuk. Oke. Wisdom, growth, illusion, freedom ya. Kita satu persatu terlebih dahulu teman-teman ya. Ada wisdom di sini, which is ini adalah cerita-cerita di mana kamu diingetin buat apa, bergerak ya. Jangan mager aja dong. Bergerak teman-teman ya. Berpikir itu boleh teman-teman, tapi jangan terlalu lama sampai pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Nah kan ini juga lucu nih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, ayo nih belajar lebih bijak dalam langkah atau bertindak ya, dan juga dalam setiap tindakan juga jangan cuma berpikir mengenai untungnya dapat berapa sih ya, ruginya aku apa sih dan kayak gimana. Jadi jangan hanya berpikir mengenai untung dan rugi, keuntungan yang berapa kamu akan dapatkan teman-teman ya. Tapi kalau kita melakukan dengan ketulusan, dengan dasar kasih, pasti nanti hasilnya juga akan menyesuaikan. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak yang namanya langsung teman-teman, mungkin butuh proses, tapi ya nggak apa-apa aja gitu ya. Hidup nggak bisa yang namanya cuman kita teoriin ya, tapi kudu dipraktekin juga ya. That means ya, jangan jadi orang yang gampang banget ngomong gitu kan, tapi melakukannya melakukannya susah. Nah ini dia ya, yang realistis aja teman-teman, yang realistis aja ya. Belajar lebih tulus ya, belajar lebih tulus. Memanfaatkan situasi itu tidak baik, memanfaatkan peluang dan kesempatan ini oke, selagi yang kita manfaatkan ini adalah hal-hal positif yang tidak yang namanya menyebabkan orang lain celaka, terluka, dan kayak gitu ya. Jadi stop yang namanya jadi kompor ya teman-teman ya, karena ada potensi-potensi ini kayak gitu nih, jadi kompor nih ya. Lalu ada cerita-cerita growth ya, di sini cerita tentang Jupiter ya di Sagittarius, cerita mengenai apa sih perkembangan dirinya kamu ya, perkembangan diri. Ini saat yang tepat kamu untuk belajar nih teman-teman ya, saat yang tepat kamu buat upgrade skillnya kamu gitu kan ya, tidak terlarut dalam hal-hal yang membuat kamu jadi lebih down, lebih depresi gitu ya. Karena gini, kita mau downnya kayak gimana, merasa jatuh, merasa kecewa dan seperti apa, itu tidak akan mengubah ya hal-hal yang sudah terjadi gitu kan ya, seperti itu. Jadi percuma juga gitu, ditangisin juga nggak akan balik gitu kan ya, dimarahin pun juga nggak akan membenahi keadaan, yang ada malah biasanya tambah marah, malah tambah nggak karu-karuan gitu ya. Jadi teman-teman ya, ayo saatnya ini belajar dan belajar ya. Ini bisa jadi ada perjalanan jarak jauh ya teman-teman ya, yang ditempuh karena pekerjaan, bisa karena pendidikan juga bisa ya. Dia ada cerita-cerita seperti itu Jupiter ya teman-teman ya. Lalu juga bangkit ya, bangkit. Kalau misalkan kamu merasa jatuh, ada cerita-cerita kejatuhan kamu di bulan Agustus ini, ayo bangkit teman-teman. Gak ada sesuatu hal yang tidak ada solusinya, pasti semua itu ada solusinya. Terkadang solusi itu tidak bisa dilihat karena apa, karena kita gak jernih ya. Jadi ayo jangan kehilangan harapannya kamu, tetap semangat apapun yang terjadi, beranilah, karena nanti juga ada masanya kita pasti berada di fase yang jauh lebih baik lagi. Yang namanya sedih itu pasti berlalu, yang namanya kecewa pasti juga akan berlalu, seperti dengan kebahagiaan yang juga pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi nyanyi ya kan. Seperti itu teman-teman. Jadi ayo pada saat kalian mungkin berada di atas pun ya kan, belajar juga untuk rendah hati, nggak usah yang namanya sombong-sombong. Namanya juga masih manusia teman-teman ya. Aduh ya, manusia itu
ibaratnya kalau misalkan alam semesta ini mau gitu kan ya, begitu udah di ini sedikit aja udah hilang kita gitu kan. Jadi ya apa yang mau kita sombongin ya kan, nggak ada ya. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk beberapa teman-teman yang mungkin sedang banyak mengalami kehilangan ya di bulan ini, tetap semangat apapun yang terjadi ya, karena gimana kita mau kehilangan orang kita aja nggak punya apa-apa, kita lahir juga nggak bawa apa-apa, right ya. Jadi cerita seperti itu. Lalu buat teman-teman ya, belajar lebih tegas, jangan menggantung-gantung sesuatu hal yang kayak apa ya. Ya, kalau emang ada problem itu segera selesaikan ya. Jangan ditunda-tunda, teman-teman ya. Ntar dulu deh gitu ya. Merasa seperti itu ditunda, ternyata masalah yang ditunda itu semakin banyak ya pada akhirnya kayak gitu. Malah nggak kelar semua ya. Lalu ada illusion di sini ya, Neptunus. Neptunus ini cerita mengenai hal-hal yang nggak pasti, sifatnya nggak jelas juga ya kayak gitu. So, teman-teman, Neptunus di Pisces ini, hati-hati terjebak ilusi di pikirannya kamu sendiri. Sesuatu hal yang tidak nyata, sesuatu hal yang nggak ada ya. Itu cuma di pikiran kamu. Seperti apa? Seperti ketakutan, kekhawatiran ya, yang membuat kamu pada akhirnya terjebak di pikiran kamu sendiri ya. Sebenarnya mungkin nggak ada ketakutan apa-apa gitu kan ya, tapi karena misalkan takut-takutan sendiri ya kan, karena takut ini takut itu ya, nggak bisa diprediksi, apalagi untuk sesuatu hal yang kita nggak bisa prediksi ya. Such as adalah masa depan, future gitu kan ya, masa depannya kita bisa prediksi nggak sih? Enggak lah gitu kan, nggak ada yang pernah tahu masa depan tuh kayak gimana ya. Tapi kita bisa pastikan bahwa ketika kita berbuat baik ya pada saat ini ya, pastinya nanti juga akan mengarah ke arah yang lebih baik. Bagaimana kalau misalkan kita juga berusaha yang semaksimal mungkin, pasti nanti hasilnya akan juga maksimal. Mungkin nggak sekarang waktunya gitu kan, mungkin nanti, tapi pasti iya ya. Jadi teman-teman, hati-hati terjebak ilusi, dan juga pengorbanan kamu, apa yang kamu lakukan pasti juga akan berbuah baik pula ya. Kalau memang ada pengorbanan yang kamu lakukan ya, pengorbanan itu bukan yang namanya sacrifice diri kamu sendiri gitu ya, aku berkorban di diri aku gitu ya, bukan hanya seperti itu. Tapi misalkan berkorban ibaratnya waktu gitu kan, pikiran kamu, tenaga kamu, ini pun juga suatu saat pasti akan terbayar ya. Lalu juga ini diingetin lagi untuk tidak menunda masalah, teman-teman ya. Jangan menunda problem, jangan menunda masalah. Ini ada 2 kartu ya yang diingetin kayak gitu nih. Masalah selalu ada. Jadi kalau misalkan ada, walaupun itu kelihatannya kecil, walaupun kelihatannya remeh, selesaikan ya. Karena dengan yang remeh ini ya, belum tentu akan jadi remeh terus ya kan, teman-teman. Siapa tahu yang remeh ini bisa jadi besar gitu kan ya. Jadi selesain mumpung kecil ya kan. Buat kamu kecil ya kan. Ya, selesain teman-teman ya, satu persatu gitu. Nggak ada yang namanya berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia ya. Semuanya butuh yang namanya effortnya kita, karena kita yang bertanggung jawab pastinya sama hidupnya kita sendiri, right ya. Oke, lalu ada freedom ya, cerita Uranus di Aquarius, teman-teman ya. Freedom ini adalah tentang kebebasan, dimana di bulan ini ya ada potensi-potensi ya, keadaan-keadaan yang membuat kamu merasa nggak bebas, merasa yang namanya terkekang ya dalam hidup. Ada peraturan-peraturan yang mungkin diberikan ya, seperti itu. Lalu juga terkekang ya, nggak bisa melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Kamu pinginnya A ya, tapi ternyata peraturannya itu nggak boleh ya ke A ya, supposed to be ke B. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini potensi-potensi kamu punya pikiran-pikiran yang bikin kamu stressful, tertekan, emosi, ini ada. Nah sekarang ini tergantung sama kamu bagaimana cara menyikapinya ya. Kalau kita menyadari bahwa yang namanya psikosomatis itu ada ya, psikosomatis itu adalah sakit-sakit yang memang berasal atau sumbernya dari pikiran ya teman-teman ya. Such as adalah sakit mah apa sih ya, sering kali merasa bersalah, baik sama diri sendiri maupun sama orang lain ya, merasa nggak cukup baik gitu kan, merasa nggak cukup apa dan apa. Ini biasanya menyerangnya ke mah ya, mah sakit yang di daerah-daerah perut ya, seperti itu. Lalu juga psikosomatis yang lain ya, teman-teman yang mungkin punya problem di tangan ya, tangan yang nggak bisa digerakin, ataupun tangannya ada problem apa dan sebagainya. Ini adalah problem-problem atau sindrom yang biasanya menyerang orang-orang yang kepingin berbuat sesuatu gitu kan, tapi nggak bisa atau nggak mampu untuk berbuat sesuatu. Nah biasanya menyerangnya di tangan ya teman-teman ya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Banyak sekali ya psikosomatis itu apa dan bagaimana menyerangnya di daerah apa, dan penyakit-penyakit yang lainnya berawal dari
sana. Jadi teman-teman, ayo ya bebaskan dari pikiran-pikirannya kamu sendiri terlebih dahulu. Nggak usah bebasin yang lain, bebasin diri sendiri dulu aja ya. Kalau satu orang punya kesadaran di dunia ini untuk mau berubah ya, pastinya dunia kita bakalan jauh lebih indah ya. Jadi nggak usah berusaha untuk menyadarkan orang lain ya, percuma, buang-buang waktu. Sadarin aja diri kita sendiri, right ya. Oke, kita baca sekarang buat keuangan kamu di bulan Agustus ini ya. Keuangan kamu ada transformation, teman-teman ya. Ada Pluto di Scorpio ya. Jadi ini adalah tentang perubahan-perubahan yang mungkin tidak terhindarkan ya, teman-teman ya. Cerita Pluto kan ya, cerita tentang perubahan-perubahan atau transformasi ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di keuangan ya diingetin kalau misalkan ya ada problem yang terjadi, ada hal-hal yang terjadi, kerjaan-kerjaan ada gitu kan ya. Ya jangan ditunda ya, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan ya, dan jangan ditunda teman-teman. Karena kalau misalkan kamu tunda ya toh percuma ya. Sekarang kayak nggak apa-apa gitu kan, tapi ditunda oke, numpuk 1, ditunda lagi numpuk 2 gitu. Tadinya mungkin sepele akhirnya jadi banyak gitu. Nah ya, jangan ditunda, lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau memang itu berdasarkan kalau memang itu yang berkaitan dengan kewajiban ya selesaikan satu persatu ya, kayak gitu semampunya ya. Oke ya, ini buat keuangan. Sekarang kita menuju ke kesehatan kamu. Kesehatan dan creation, teman-teman ya. Creation ini tentang yang namanya olahraga gitu kan, yang namanya jaga pola makan, yang namanya gimana caranya bernafas yang baik pada waktu tidur dan sebagainya, dan bla 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 itu ya, pengetahuan itu ya sekarang dibagi luas banget ya di medsos gitu ya teman-teman ya. Tapi ya pilihlah yang terbaik ya. Kadang-kadang butuh buat apa sih, buat biar nggak bosen ya olahraga misalkan ya, biar nggak bosen treadmill terus gitu kan, atau lari terus atau jalan terus gitu kan ya, apa ya gitu ya, mungkin ada yang menarik gitu kan yang bisa dilakukan gitu teman-teman ya. Seperti itu ya, lakukan hal-hal yang kreatif buat jaga kesehatan kamu supaya kamunya nggak bosen, nggak jenuh ya. Karena juga kalau misalkan kita melakukan melakukan kegiatan yang menyehatkan, menyenangkan ya, ini juga bisa nambahin lah yang namanya kesehatan kita jauh lebih baik ya kan, lebih semangat lagi buat olahraga gitu ya. Selanjutnya buat relationship kamu ada spiritual ya. Di relationship kamu ada spiritual ya, which is ini adalah cerita-cerita mengenai Pisces ya, Neptunus teman-teman ya, Neptunus. Pisces ini bukan untuk zodiak Pisces ya teman-teman ya. Dari tadi kartunya kita bahas ini ada elemen-elemennya termasuk dengan zodiak sign di sini gitu kan ya, masing-masing. Tapi kita nggak bahas per zodiak ya, tidak. Kita membahas sekarang ini zodiak untuk Virgo dengan kartu oracle-nya, oracle card Indonesia, which is elemennya adalah seperti ini. Jadi ini dijelasin satu-satu, jangan salah paham ya. Kemarin ada yang salah paham banget ya. Oke, di zoom teman-teman kalau perlu di zoom ya. Alright. Oke, ini spiritual ya, spiritual di relationship, belajar buat lebih fleksibel ya. Terbawa mood, terlalu kaku nggak bagus juga teman-teman ya buat satu hubungan, ntar bingung ya, pasangannya juga bingung. Pasangan juga bingung. Lalu juga hubungan yang nggak ada ujungnya ya, ya kita mesti belajar sih ya, ibaratnya hidup ini cuma sekali itu kan, kalau disia-siakan untuk sesuatu hal yang tak berujung teman-teman ya, sedih tak berujung ya. Ya ayo ya, hindari dulu deh ya sementara waktu, fokus sama apa yang bisa kamu fokuskan, dan juga hindari hubungan yang tanpa komitmen. Kalau udah yang namanya gelagatnya mau menuju ke arah-arah gak ada komitmen gitu kan ya, pikirin lagi baik-baik. Oke ya, ini buat relationship. Sekarang kita menuju ke hal yang paling penting dari semua bacaan ini ya, ke saran-saran buat ngadepin bulan Agustus ya. Saran-saran buat ngadepin bulan Agustus ini ya buat kamu teman-teman Virgo, ada apakah gerangan, coba kita lihat ya. Oke, ada Mother Earth, lalu juga ada Compassion, dan juga ada
bright future. Mother Earth ini adalah tentang empati nih teman-teman ya, tentang empati, tentang bagaimana cara kita membersihkan hal-hal yang memang perlu untuk dibersihkan. Jadi contohnya adalah ya misalkan ya, gak usah jauh-jauh ya mikirin kamarnya orang lain, kamar kamu sendiri aja ya, bukan perbaiki, bersihin teman-teman ya, tata dengan baik ya, kayak gitu-gitu loh ya. Jadi lebih ke empati sih lebih ke empati, right. Lalu juga kayak peduli sih ya, peduli sama lingkungan ya teman-teman. Artinya bukan harus bersih-bersih lingkungan yang ada di jalan-jalan gitu ya kan ya, mulai dari diri kita sendiri aja dulu gitu ya, perubahan kecil ini gitu kan ya, perubahan kecil yang kita lakukan, perubahan yang sederhana kita lakukan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian punya yang namanya ibaratnya barang-barang yang udah gak pakai, apalagi yang dari mantan ya kan ya, kalau masih bagus sumbangin aja gitu kan ya, bermanfaat buat orang lain pastinya ya, sumbangin ya. Baju-baju juga kayak begitu ya, apalagi kalau misalkan kemarin kalian semua ya pas waktu banyak kan nggak ke kantor gitu kan ya, di rumah aja ya, pastinya banyak banget kan ya di sale yang luar biasa, harganya murah banget, miring banget, terus beli terus nggak kepake gitu kan ya. Ini juga buat flowing energy juga gak bagus teman-teman ya. Sumbangkan kalau memang itu ibaratnya kamu nggak pakai gitu kan dan masih bagus kondisinya. Jangan menyumbangkan yang udah sobek-sobek semua nggak bisa dipakai gitu ya teman-teman ya. Itu nggak layak pakai namanya ya. Oke ya, sumbangan kalau yang memang masih bagus. Right. Lalu ada Kuan Yin ya, Dewi Kuan Yin, tentang compassion, tentang belas kasih, tentang welas asih ya, tentang melepaskan yang namanya judgmentnya kita ya, penilaian kita tentang orang lain dan tentang diri kita sendiri, selalu merasa kurang, selalu merasa orang lain begini begitu gitu ya teman-teman ya. No ya seperti itu, fokus sama hal-hal yang positif aja. Lalu juga kekuatan diri ya, kekuatan yang seperti apa, dengan kelembutannya kita memelihara yang namanya perkataannya kita. Kalau misalkan kita bicara ya, dipikirin dulu teman-teman, mikir ya kan, bertindak dipikirin dulu gitu, punya keinginan dan hal-hal positif lainnya juga dipikirin dulu ya. Tapi dipikirin ini bukan berarti kamu nggak melangkah ya, tetap ya kan enak ya kalau misalkan diomongin seseorang itu lembut daripada yang ngegas gitu kan ya. Biasanya kalau ngegas kita ikutan ngegas jadinya ya. Ya, lalu seperti itu ya teman-teman ya. Melepaskan rasa bersalah ya, rasa malu kalau misalkan ada dalam dirinya kita ya. Karena dengan selalu merasa bersalah sama diri ya, itu kita nggak akan pernah bisa move on dalam hidupnya kita ya. Merasa malu, merasa rendah diri ya, ini nggak akan menyembuhkan diri kita. Jadi ayo teman-teman ya, bangkit yuk, jaga pikiran kamu tentang diri kamu sendiri, tentang orang lain, tetap positif ya. Dan kalau bisa di bulan ini nggak usah ikut-ikutan gosip-gosip yang nggak jelas gitu ya. Ya, ada potensi-potensi kompor-komporan nih teman-teman ya, kayak gitu. Belajar memaafkan diri, ini yang paling berat ya. Memaafkan orang lain akan jauh lebih mudah ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Jadi nggak usah maksa-maksa sesuatu yang nggak bisa dipaksa juga ya, termasuk diri kita sendiri, karena dipaksa itu nggak enak pastinya ya kan. Dipaksa itu sungguh sangat melelahkan ya. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya memaksakan kehendak ya. Lalu ada tentang bright future ya, Dewi Laksmi ya. Berhenti khawatir ya, bahwa semuanya akan baik-baik saja ya. Apalagi ibaratnya kayak kita itu selalu yang namanya dilindungi ya sama alam semesta ini ya. Percaya dan yakin teman-teman ya, lepaskan segala ketakutan kamu tentang masa depan, mikir, berkeinginan, dan punya emosi serta perasaan yang positif saja cukup teman-teman ya. Dan gak usah khawatir ya kalau misalkan dilihat itu ya, kehidupan kamu selama ini juga baik kan, masih cukup gitu loh ya. Gak usah khawatir tentang uang ya, ini tentang uang nih ada nih teman-teman ya. Jadi kekhawatiran tentang uang mungkin terjadi, tapi khawatir tentang uang juga gak akan bawa uangnya deket sama kita ya kan. Malah justru jauh ya, gara-gara takut gitu. Ya, lepaskan segala ketakutan kamu ya, apalagi tentang masa depan ya, karena masa depan itu benar-benar ya belum pasti dan cuman imajinasi, serta nggak pasti aja gitu ya imajinasinya kamu.
mikir, punya keinginan yang positif tadi udah ya teman-teman ya. Gak usah khawatir sih ya, lebih pasnya seperti itu. Oke ya. Dewi Laksmi ini adalah apa ya, dewi yang dipercaya ya, tentang ibaratnya memberikan kelimpahan ya. Lalu juga dilambangkan kan, teman-teman lihat sendiri di sini ada teratai ya, ada gajah, ada air teman-teman ya. Di sini kesuburan dan kelimpahan buat semua orang ya. Jadi ya oke sih ya seperti itu. Oke teman-teman, ini kita bakalan jumpa lagi ya di next monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan semoga cerita yang luar biasa lagi ya tiap bulan ya teman-teman ya. Dan tetap semangat ngadepin bulan Agustus ini apapun yang terjadi ya barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.